Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita berupa kemauan, tergeraknya hati kita untuk belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya kita perlu senantiasa banyak berharap kepada Allah, berharap dalam segala urusan, berharap dalam banyak hal, dan tidak pernah menggantungkan diri kita kepada diri sendiri. Kita berharap hanya kepada Allah, kita memiliki harapan yang besar, tetapi untuk berharap itu ada ilmunya. Mari kita lanjutkan perbincangan kita dari kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Munajjid. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub, masih di bab Al-Mu'minu bainal khaufi wa roja. Kita masuk di halul maut. Jadi di pertemuan terdahulu kita sudah sebutkan, sudah kita baca tentang bagaimana mestinya khauf dan roja itu ada pada diri seorang mukmin, dan kapan seorang mukmin itu mengedepankan roja dan kapan mengedepankan khauf. Nah, di sini dibahas oleh musannif, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, kapan keadaan seorang itu yang mesti dia dominan dari sisi rojaknya, yaitu yang pertama adalah halul maut, ketika seorang itu menjelang ajalnya. Qala musannif hafizahullah ta'ala, fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah hadis qudsi, kata Allah, aku itu tergantung pada bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Dan juga diriwayatkan dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allahu azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi fal yadun nabi ma syaa. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, aku ini tergantung bagaimana prasangka hamba kepadaku, maka dia terserah mau berprasangka seperti apa terhadapku. Hafil hadisah ini, maka di dalam dua hadis ini, taglibun li maqami roja'i ala maqamil khauf. Dalam dua hadis ini dominan kedudukan roja daripada khauf pada diri seorang. Qala Al-Kirmani, fihi isyaratun ila tarjihi janibi roja'i alal khauf. Kata Al-Kirmani, dari dua hadis tersebut menunjukkan ada isyarat bahwa dikuatkan dari sisi roja daripada khauf, yaitu sisi roja itu lebih dikuatkan dari sisi khauf. Waqad qayyada al-ulama uhadat taghliba bi khalatil maut. Nah, para ulama mereka membatasi dominasi atau mendominankan roja ini dalam keadaan ketika seorang sedang menjelang maut. Wa istadallu bi hadisi Jabir radhiyallahu anhu. Mereka para ulama ini berdalil dengan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi salasin bi qauli yaqulu. Jadi Jabir, beliau mendengar Nabi maksudnya 3 hari sebelum wafatnya, beliau pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. La di sini adalah la nahiyah, yaitu la larangan, kata Nabi, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali kalian tuh memperbaiki atau memperbagus prasangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kalian itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu para ulama berdalil bahwa roja itu digunakan diantaranya adalah ketika seorang menjelang sakaratul maut. Qala Nawawi rahimahullah, fihi istihbabu tanbihi muhtadori alal ihsani dzannihi billahi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, maka dari hadis tersebut itu disunahkan, disukai untuk mengingatkan orang yang
muhtador, yaitu ketika menjelang sakaratul maut, untuk memperbagus prasangka, memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ayati roja'i wa ahadisa al-afwi indahu, yaitu dengan cara menyebutkan ayat-ayat tentang yang berisi harapan, hadis-hadis yang berisi ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menjelang sakaratul maut dihibur, ditenangkan dengan membacakan ayat-ayat rahmat, menyampaikan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan Allah Maha Pengampun. Wa tabsirahu bima a'tahu Allah Subhanahu wa taala lil muslimin, dan memberikan kabar gembira dengan segala sesuatu yang Allah siapkan untuk orang Islam. Wa dzikru husni a'malihi indahu, dan menyebutkan kebaikan amal-amal dia. Liyuhsina dzannahu billahi subhanahu wa ta'ala wa yamutu alaihi, dalam rangka apa? Untuk memperbaiki prasangka orang yang menjelang maut itu, prasangkanya kepada Allah itu menjadi baik, dan dia mati dalam keadaan berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal adabu mustahabun bil ittifaq. Ini adalah adab yang disepakati, adab yang disukai, dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa isanudzoni billahi matlubun daiman. Dan kata beliau musannif hafizahullah taala, bahwa husnudzon kepada Allah itu matlubun, sesuatu yang dituntut, daiman, senantiasa. Jadi senantiasa dituntut. Walakin tarjihar roja'i alal khaufi innama huwa liman hadarathul wafat. Akan tetapi penguatan atau menguatkan rojak di atas khauf, maksudnya mendominankan rojak daripada khauf, ini semata-mata bagi orang yang menjelang wafat. Wa aqbala ala rabbihi, dan dia siap untuk menghadap Rabbnya. Fahada yang bagi lahu an yughalliba janibur roja'i ala janibil khauf. Nah, orang yang dalam posisi seperti ini, dia menjelang matinya, maka digelembungkan harapannya daripada khaufnya. Jadi kalau kata beliau, dikhususkan rojak itu dikhususkan kepada orang yang menjelang maut. Walihada kana ba'du salafi ya'muru banihi indal mauti an yaqra'u alaihi ayati rahmah. Oleh karena itu, sebagian para salaf dahulu memerintahkan anak-anak mereka untuk membacakan ayat-ayat rahmat menjelang kematian dia. Ketika bapaknya meninggal, merintahkan anak-anaknya agar membacakan ayat-ayat rahmat. Hatta takhruja ruhuhu, sampai ruhnya keluar. Akhirnya sampai meninggal. Wa huwa yuhsinu dzanna billahi, dan dia meninggal dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Wa yarju an yaghfara lahu, dan dia berharap bahwasanya Allah akan mengampuni dia. Wa yarhamahu, dan merahmati dia. Wa yataqabbalahu wa yastaqbiluhu bil in'am, dia akan menerima amal-amal solehnya, kemudian mengaruniakan berbagai kenikmatan, dia mendapatkan berbagai kenikmatan. Qila li Syafi'i, dikatakan kepada Imam Syafi'i qabla mauti, sebelum wafatnya beliau, kaifa asbahta ya Aba Abdillah. Imam Syafi'i ditanya menjelang wafatnya, bagaimana kabarmu hari ini atau pagi ini wahai Abdullah? Qala, kata Imam Syafi'i, asbahtu minad dunya rahilan. Aku mengawali hari ini dengan mengendarai dunia, misalnya dari dunia. Beliau seakan-akan mengendarai dunia ini. Walikasil maniyati syariban, dan aku memiliki bejana. Al-maniyah itu adalah al-maut, syariban itu minum, artinya aku memiliki bejana kematian yang aku minum. Walisu'i fi'ali mulakian, dan aku memiliki perbuatan yang buruk yang dibuang. Wa 'alallahi waridan, dan aku berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala adri ruhi ila jannatin tasiru, aku tidak tahu ruhku ini akan menuju surga yang mana. Fa uhanniha, maka ketika dia ada keyakinan seperti itu, maka aku mengucapkan tahniah kepada ruh itu. Au ilan narin tasiru, atau menuju neraka. Fa
fa'u'azziha, maka aku kemudian berbelasungkawa. Summa baka wa ansa'a yaqulu, kemudian beliau menangis dan kemudian bersyair. Kata beliau, lama kosa, maka ketika mengeras kolbi hatiku, wadokot madhahibi, dan ketika sempit jalanku, ja'al tu roja, maka aku jadikan harapan mini dariku, li'afwika salama, untuk sulama, aku jadikan harapan dariku agar, atau untuk ampunanmu agar aku mendapatkan keselamatan. Artinya beliau ketika merasa hatinya keras, kemudian jalannya sempit, maka beliau kedepankan rojak untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menyelamatkan beliau. Ta'adomani dambi falamma qarantuhu, dan aku merasa dosaku itu berat besar ketika aku terikat dengannya. Bi afwika rabbi, karena afwuka adoma, akan tapi dengan ampunanmu wahai Rabbku, wahai Allah, maka ampunanmu itu lebih besar daripada dosaku. Jadi beliau memotivasi diri sendiri, memunculkan harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang beliau lakukan. Waqad yatasa'alu al-ba'du, sebagian orang ada yang bertanya, lima daguliba janibu roja'i ala janibil khaufi fitil kalhalah, kenapa mesti dominan sisi rojak daripada sisi khauf dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan ketika seseorang itu menjelang sakaratul maut. Qala Nawawi rahimahullah, maka Imam Nawawi menjawab itu, mujiban an hadas tasaul, beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kata beliau, idza danat amaratul mauti ghalaba ar-raja'u au makhadahu, ketika danat, yaitu iktaroba, mendekat, yaitu sakaratul maut itu mendekat, maka harapan itu didominankan. Al makhadahu, yaitu memurnikan, jadi khusus memunculkan rojak saja. Li'anna maqsudal khauf, karena tujuan khauf itu adalah al-inkifafu anil ma'asi, berhenti dari maksiat, wal qabaih, dan dari keburukan, wal khirasu alal iksari minat ta'ati wal a'mal, kemudian memperbanyak ketaatan dan amal. Jadi khauf itu tujuannya adalah untuk menghentikan perbuatan maksiat dan keburukan, kemudian mendorong seorang itu memperbanyak amal ketaatan dan amal soleh dan amal ketaatan yang lain. Wa qad ta'addara dzalika au mu'damuhu fi hadzal hal, maka yang seperti ini menjadi peringatan atau dalam keadaan seperti itu. Kemudian fastuhibba ihsanudzon, maka disukai untuk memperbaiki prasangka atau berhusnudzon, al mutadamminu lil iftiqari ila Allah subhanahu wa ta'ala wal id'ani lahu. Sedangkan prasangka yang baik itu sudah meliputi iftiqor. Meliputi iftiqor, yaitu adanya rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika seorang menjelang maut diperbanyak rojak, karena itu kemudian yang mendatangkan ketenangan, karena dia merasa butuh kepada Allah, kemudian ada keinginan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadikan jiwanya menjadi lebih tenang. Sedangkan khauf itu lebih didorong oleh rasa takut, sehingga dia harus berhenti dari maksiat, kemudian dia memperbanyak amal dan ketaatan. Ini untuk orang-orang yang ketika dia dominan melakukan dosa dan maksiat, maka khaufnya yang dikedepankan. Allahu a'lam. Kemudian di poin yang berikutnya, rojak itu kapan digunakan, yaitu inda kunutil ba'di min rahmatillahi bisa babi dunub, ketika seorang itu dia merasa putus asa karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Qad yaqa'u ba'dun nasi fil kunuti min rahmatillah, sebagian orang mereka itu terjatuh pada rasa putus asa karena sebab dosa-dosa,
putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi dunubihi karena sebab dosanya, wa ma'asihi dan maksiat yang dia lakukan. Fahada miman yughallibu fi haqqihi janibu roja. Maka jika orang yang seperti ini kondisinya, maka dia itu adalah orang yang berhak untuk rojaknya itu lebih dominan daripada khaufnya. Kalau seorang itu merasa putus asa dari kasih sayang Allah karena dosa-dosanya banyak, maka orang yang seperti ini adalah orang yang berhak untuk digelembungkan rojak pada dirinya. Fayudzakiru bi'afwillahi wa ma'ufiratihi. Kemudian diingatkan tentang ampunan Allah dan ampunan Allah. Wa anna taubata tuhibbu ma qablaha. Bahwasanya taubat itu lebih disukai. Wa ghairi dzalika dan yang semisal dengan itu, yang selainnya. Qala Al-Munawi rahimahullah, Imam Munawi rahimahullah beliau berkata ar-raja'u wal khaufu fi qarnin. Roja dan khauf itu sepadan, mesti terikat dan dia sepadan. Ai in lam yaglib al-qunut, jika tidak ada rasa putus asa yang dominan. Khauf dan roja itu mesti sepadan, mesti setara, seimbang, proporsional pada diri seorang mukmin. Jika tidak ada rasa putus asa pada dirinya, jika dirinya tidak dominan rasa putus asa, maka harus seimbang. Wa ila, adapun jika ada rasa putus asa pada diri seorang yang beriman itu, farroja'u aula, maka roja itu yang lebih utama. Jadi ini penggunaan, kapan mesti menggunakan roja, kapan mesti menggunakan khauf. Ketika seorang itu banyak dosanya, sementara dia itu geleleng gitu ya, maka khaufnya harus diperbesar. Tapi kalau kemudian dia itu dosanya banyak, tapi dia ada ketakutan, kemudian mungkin sampai dia misalnya stres gitu ya, saking takutnya pada Allah, maka orang seperti ini dikedepankan rojanya. Nah, itu adalah penggunaan roja. Jadi ada 2 poin yang beliau bawakan di sini. Yang pertama adalah ketika seorang menjelang maut, kemudian yang kedua adalah ketika seseorang itu dalam posisi putus asa dari kasih sayang Allah karena sebab dosa yang dia lakukan. Nah, barangkali di pertemuan ini kita bahas 2 poin ini. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan kapan khauf itu digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhoi majelis kita ini dan kita termasuk orang-orang yang seimbang, yang tepat takarannya menurut agama ini antara khauf dan roja. Dan mudah-mudahan tidaklah kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan sebaik-baik pengharapan kepadanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.